Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallah. Hadirin saudara-saudaraku sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya kembali Allah hadirkan kita di masjid ini dalam rangka pelaksanaan ibadah wajib salat Jumat. Semoga pertemuan yang sedang kita lakukan ini menjadi sebab turunnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Perpisahan kita dari tempat ini menjadi sebab Allah menggugurkan dosa kesalahan kita. Allah jadikan akhir kehidupan kita nanti husnul khatimah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliaulah kita ada. Sebab beliaulah ada yang ada pada kita. Sebab beliau jugalah maka ada lapisan langit, lapisan bumi beserta segala isi. Karena Allah ikrarkan itu di dalam hadis qudsi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadhil kainat. 3 kali Allah ulangi. Kalau tidak engkau ya Muhammad, kalau tidak engkau ya Muhammad, kalau tidak engkau ya Muhammad, tidak kuciptakan langit dan bumi beserta segala isi. Semoga Allah izinkan kita mendapat syafaat Rasulullah nanti di akhir. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, izinkan saya mengajak diri saya dan kita semua yang berhadir untuk bersama-sama meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bekal kita kelak pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq memberikan pesan yang sangat indah sekali. Katanya, man dakhala al-qubur bila zadin. Siapa saja yang memasuki kuburan tanpa zad, tanpa bekal, tanpa membawa bekal, faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Maka seakan-akan dia menyeberangi lautan seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan kapal. Mustahil selamat. Sehebat apapun gaya renang yang dia kuasai, teknik yang dia miliki, tenaga yang dia miliki, menyeberangi lautan tanpa menggunakan kapal mustahil sekali. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, keturunan yang banyak, pangkat jabatan yang disandang, masuk kubur tanpa bekal, mustahil sekali. Banyaklah berbekal diri. Bekal yang paling baik adalah ketakwaan kita kepada Allah. Hadirin saudara-saudaraku sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah.
Hari ini kita sudah masuki 21 Zulfan. Walaupun ada juga mengatakan di 20 Zulfan. Kita sudah berada di bulan haram. Dari 4 bulan yang Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 36, di mana Allah memberikan pesan yang sangat indah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan indallah di sisi Allah itu 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 bulan dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haramnya, bulan suci: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan berturut Rasulullah menjelaskan ini sallallahu alaihi wasallam, 1 bulan berpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jamaah haji sudah mulai memadati tanah haram kota suci Mekah. Karena keberangkatan haji di negeri kita ini ada 2 macam. Ada keberangkatan haji reguler namanya. Kalau sekarang setelah ada Kementerian Haji dan Umrah, daftarnya tahun ini bawa uang 25.500.000 kurang lebih 30 juta. Daftarlah kita, setor di bank yang ditunjuk oleh pemerintah, bawa bukti setornya ke Kementerian Haji dan Umrah, diproses, keluarlah nomor pos kita, menunggulah kita 26 tahun lalu. Setelah ada Kementerian Haji dan Umrah. Tapi sebelum ada Kementerian Haji dan Umrah, masa penantiannya panjang dan tidak berakal. Paling panjang itu ada di Sulawesi Selatan, 40 tahun. Setelah ada Kementerian Haji dan Umrah, dirata-ratakanlah maka masa tunggu jemaah haji reguler 26 tahun. Berangkatnya jelas, pulangnya jelas, tanggal berangkat, tanggal pulangnya. Di Mekah diurus, di Madinah diurus. Kalau sakit ini jemaah haji, ada yang urus, ada dokter ikut, ada perawat yang ikut dalam satu kelompok terbang. Di mana ini jemaah berada? Kalau di Madinah, kalau tidak sanggup ini dokter akan dirujuk ke rumah sakit haji Indonesia yang ada di Dakar, daerah kerja Madinah atau daerah kerja Mekah. Di Mekah diurus, di Arafah Muzdalifah diurus. Ada tendanya jelas, diurus. Tapi masa penantiannya panjang, 26 tahun kurang. Keberangkatan haji yang kedua namanya keberangkatan haji khusus. Bawa uang $4.000 kurang lebih. Daftar gitu. Di travel yang punya izin haji khusus. Maka ketika diproses, keluarlah porsi dan masa tunggunya 7 sampai 8 tahun lagi. Begitu sudah tiba saat keberangkatan, lunasilah, itu tergantung, maka bisa sampai 200-300 juta biaya. Apa yang bisa sampaikan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah? Mekah dengan kemuliaannya dan ibadah yang bisa kita lakukan di tanah. Ayat yang saya baca di awal khutbah terdapat dalam surat Ali Imran 96-97, di mana di ayat ini Allah memberikan pesan kepada kita, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sesungguhnya pertama sekali permulaan atau awal mula rumah yang diletakkan Allah di muka bumi, tempat beribadahnya manusia, adalah rumah yang ada di Makkah, rumah yang ada di Mekah, itulah Ka'bah. Lewat ayat 96-97 surah Ali Imran ini banyak pesan yang Allah sampaikan kepada kita. Alasan-alasan kenapa kita mesti ke Mekah? Karena Allah perintahkan kita ke Mekah. Kenapa kita mesti ke Mekah? Antriannya panjang, biayanya juga tidak sedikit. Ada musim yang tak cocok dengan diri kita. Karena di tanah Arab ini ada 2 musim, rihlatas syita wa shaif, musim panas dan musim dingin. Kalau dingin sekali bisa terjadi panas sekali. Apa yang mendorong kita harus ke Mekah ini? Selain memang karena perintah Allah, di Mekah itu juga tanahnya tempat asal muasal kejadian manusia. Manusia pertama diciptakan dari tanah
yang diambil adalah tanah suci Mekah yang sekarang saat ini dibangun di atasnya istana raja. Dulu namanya Jalan Mas, tapi sekarang sudah jadi istana raja. Kenapa kita mesti ke Mekah? Karena Mekah negeri kerinduan. Orang yang sudah pernah berangkat ke Mekah rindu dia mau balik lagi ke sana. Orang yang belum pernah berangkat ke Mekah bukan lagi rindu, harus ada semangat yang kuat untuk sampai ke sana. Kenapa kita mesti ke Mekah? Karena Mekah tempat lahirnya Rasulullah SAW, Madinah tempat beliau dikuburkan. Tanda cinta kita kepada beliau, kita kunjungi tempat beliau dilahirkan, dan Madinah tempat dikuburkan. Kenapa kita mesti ke Mekah? Baladul amin. Allah sampai bersumpah untuk menyatakan itu Mekah negeri yang aman. Wattini waszaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Aku bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Aku bersumpah demi bukit Tursina, dan aku bersumpah demi negeri kota Mekah yang aman. Kenapa kita mesti ke Mekah? Negeri tempat cepat dikabulkannya doa. Negeri tempat berhimpunnya segala kebaikan. Negeri tempat berhimpunnya segala manusia. Dari yang kaya sekaya-kayanya orang ada di situ, dari yang miskin semiskin-miskinnya, dari yang tinggi setinggi-tingginya, dari yang rendah serendah-rendahnya, orang berkumpul di situ. Allah manjakan mereka dengan ibadah yang banyak nilai pahalanya. Lalu kita di tanah air ini, apa yang Allah berikan? Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita yang berhadir di tempat ini, kita tanah air juga, Allah berikan kita juga suatu ibadah yang nilai ibadah yang juga besar. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan-bulan suci ini manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dengan kebaikan apa yang bisa kita buat? Yang pertama, teruslah jaga iman kita, jangan sekutukan Allah sekecil apapun dalam bentuk apapun. Yang kedua, jaga amal ibadah kita, terutama ibadah sholat kita ini. Sempurnakanlah pelaksanaannya. Jaga sebelum sholat, di saat sholat, setelah sholat. Jagalah sebelum sholat, istinja kita harus baik. Berhati-hatilah dengan buang air seni itu, jangan sampai kena percikan air seninya ke paket sholat. Jaga wudhu kita, benar-benarlah kita berduduk. Jaga pelaksanaan ibadah sholat kita, dan jaga setelah sholat, karena Allah tuntut kita, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una. Yang ketiga, basahi lidah kita dengan istighfar, zikir, salawat nabinya, baca Quran. Dan yang keempat, ada saat kita nanti berkurban di tanggal 10 Zulhijjah setelah salat Idul Adha. Ada tuntunan yang Allah berikan kepada kita dengan berkurban. Man wajada lahu sa'atan ayyudahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dikasih Allah rezeki kesempatan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, jangan berkasih masalah para yang terlalu musola. Ambillah kebaikan yang lain dengan puasa Zulhijjah. Tidak bisa kita puasa 9 hari, 2 hari pun jadi 8, 9 Zulhijjah. Kalau tidak dapat 1 hari pun jadi, itulah puasa Arafah. Manfaatkanlah keberadaan kita di tanah air dengan kebaikan-kebaikan yang banyak nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga saudara-saudara kita sedang beribadah di tanah suci itu. Semoga Allah berikan kesehatan, kemudahan dalam melaksanakan ibadahnya, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, memperoleh ibadah haji yang mabrur, dan berdoalah senantiasa agar Allah izinkan kita hadir di tanah haramnya nanti dalam musim haji ataupun umroh dalam waktu yang dekat ini. Semoga Tuhan yang sangat singkat ini membuka semangat kita untuk senantiasa terus-menerus meningkatkan amal ibadah kita, karena kita akan pulang kembali ke asalnya dari tanah, kembali ke dalam tanah, ada pertanggungjawaban hidup setelah itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat